Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling membuat saya bahagia itu adalah melihat kamu tersenyum, melihat video Pagar Kehidupan ada di depan mata kamu. Nah, sekarang coba lihat diri kita sendiri, lihat diri kamu. Sudahkah kamu baru-baru ini tersenyum? Atau jangan-jangan benar perkataan saya? Diri kamu secara spontan, alami tersenyum ya. Entah kenapa ketika mendengarkan suara saya menyapa kamu barusan. Bagus. Sekarang kita tersenyum lagi yuk. Senyumkan dulu bibir kita, kemudian kamu coba tuliskan di komentar deh. Tuliskan, saya doakan kamu yang membaca tulisan ini tersenyum bahagia seperti halnya diriku yang selalu bahagia. Wah, itu kalimat luar biasa banget. Kenapa? Yang baca didoain, tapi yang menulis kamu, juga mendoakan diri kamu sendiri untuk bahagia di hari ini. Tulisanmu adalah doamu. Luar biasa sekali, saya tepuk tangan dulu ya buat kamu sahabat Pagar Kehidupan yang saya tahu nih udah semakin positif. Nah, sekarang sambil kamu tetap menuliskan kalimat-kalimat yang membuat pembaca tulisanmu sendiri jadi seneng gitu seperti yang saya contohkan tadi, saya punya sebuah ilmu daging lagi yang seizin Tuhan ini insya Allah bisa membuat kamu lebih tersenyum lagi. Apa itu mas? Nih, dengerin baik-baik. Kamu pernah nggak ngerasa dalam hidup ini udah nggak tahu lagi mau ngarahin diri kita kemana? Bukan karena kita itu nggak ada ilmu, nggak ada pikiran positif, nggak, kamu positif banget. Terbukti video ini bisa sampai kepada kamu karena dirimu pasti sering mencari hal-hal positif di YouTube, betul nggak? Nah, diri kita sedang kehilangan arah. Kamu, diri kamu sebagai sahabat saya, jalan keluar hidup kamu nggak ketemu, bukan karena dirimu tidak berilmu, bukan karena dirimu tidak mencari, tapi karena dirimu sedang kehilangan arah. Dan kamu sedang bingung. Sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu menyadarkan diri kamu ya. Tetap aja kamu lakukan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang sambil mendengarkan saya. Biarkan suara saya ngomong sendiri di telinga kamu. Tapi ketika saya suruh kamu praktek ya. Karena praktek ini akan merubah hidup kamu seizin Tuhan menjadi beda banget. Oke, siap? Gini, ini landasan ilmunya dulu. Saya jelasin. Nampar. Teman-teman, kamu tahu nggak yang paling sering bikin kamu gagal dalam segala hal itu apa? Maaf ya, saya harus nyadarin kamu. Yang membuat kamu gagal itu karena memang nggak ada seorang pun yang bisa membuat kamu tenang dengan pelukan tulus mereka. Saya ulangi, yang membuat kamu gagal tuh, bener gak sih? Selama ini, kamu tuh cuma pengen dipeluk doang. Dipeluk itu bukan sama lawan jenis ya, bukan. Tapi dipeluk yang saya maksud, kamu tuh merindukan loh orang yang bisa memahami dirimu dan akhirnya mengetahui bahwa kamu nih ya orang yang butuh ditolong, butuh didengarkan, butuh dipahami. Karena selama ini, lihat deh diri kamu, lihat diri kita. Kita udah berusaha banget jadi orang tegar, tapi kenapa ya, kok maaf banget, selalu aja salah terus di mata orang. Sebentar. Itu kamu bukan? Kalau itu kamu, katakan di komentar. Iya mas, ini memang benar-benar saya banget. Nah teman-teman, kalau kamu ngerasa pengen dipeluk sama seseorang yang tulus bisa memahami kamu, itu wajar banget. Tapi maaf ya, maaf banget saya harus menyadarkan kamu, hal itu tidak mungkin terjadi. Loh, mas, bentar deh. Saya udah seneng nih, Mas Aryan tebakannya bener gitu kan. Tapi kok Mas Aryan justru membuat saya jadi kayak patah hati sih mas. Emangnya gak ada ya orang yang bisa memahami saya gitu ya. Dan tulus memeluk saya dengan pelukan hangat mereka yang membuat saya menjadi rasanya tuh secure, aman, tenang dan damai. Emang bener mas gak ada? Jujur ya, jawaban jujurnya gak ada. Sekarang gak usah jauh-jauh deh, lihat diri kamu, lihat diri kita. Selama ini kita mencari itu kan? Tapi dapat gak? Halo? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Lihat diri kamu. Ya, lihat hidup kita. Selama ini kamu udah cari kan? Bener-bener kamu cari loh orang itu ada atau enggak. Baik berupa temen, baik berupa pasangan, siapapun. Tapi kok gak ada ya? Sampai kamu capek loh. Sekarang coba tanyakan ke diri kita deh. Tanyakan ke diri kamu. Kalau kamu sudah berusaha mencari orang itu dan tidak ketemu-ketemu, berarti sebenarnya
yang kamu cari itu ada nggak? Halo? Yang kamu cari, renungkan. Ada atau cuman di khayalanmu doang? Nah itu dia. Sayangnya yang kamu cari itu nggak ada. Orang yang kamu pikir bisa memeluk kamu dengan tulus, itu cuman orang yang ada di bayangan kita doang. Maaf ya, sebagai manusia dewasa, kita semakin lama akan semakin dihadapkan dengan kenyataan. Dan kenyataan itu pahit. Tapi tidak semua rasa pahit itu merugikan. Itu dia. Saya akan membuat rasa pahit yang barusan kamu rasakan karena saya buka kenyataan yang selama ini kamu gak tahu, menjadi pahit yang membuat kamu menjadi tersadarkan dan bahagia. Sama seperti kopi. Kopi itu semakin pahit semakin enak. Karena dengan pahitnya kopi, kita semakin bisa menjadi manusia yang positif. Betul gak para pecinta kopi? Nah, itu yang saya maksud. Pahit kamu bukan masalah. Sekarang saya giring kamu untuk menjadi manusia yang tahu bagaimana cara menjalani hidup walaupun kenyataan pahit. Mau ya? Ini dia nih. Ini daging. Dengerin. Teman-teman, tadi kan saya bilang kepada kamu bahwa memang gak ada orang yang bisa tulus memeluk kita seperti yang kita tunggu, bahkan seperti yang kita cari. Kalau gitu kita harus melakukan apa, Mas, mengatasi itu semua? Karena jujur saya capek. Oke, untuk bisa keluar dari pikiranmu yang salah tadi, saya harus benerin dulu kerangka berpikir kamu, pola pikir kamu menjadi lebih benar dan realistis. Mau ya? Nih, dengerin. Kamu tahu kenapa kamu merindukan orang yang bisa memeluk kamu? Tahu kenapa? Bukan karena masalah kamu. Karena diri kamu selalu fokusnya kepada dua hal. Dengerin baik-baik. Diri kamu, diri kita selalu fokus kepada rasa takut akan masa depan dan rasa rindu akan masa lalu. Bener gak? Coba lihat diri kamu, lihat diri kita. Saya ulangi lagi. Apakah benar diri kita, diri kamu secara jujur memang seringkali fokusnya kepada dua hal. Takut kepada masa depan dan rindu kepada masa lalu. Nah sekarang coba pikirin. Kalau ucapan saya benar, gimana diri kamu bisa sembuh? Perasaan rindu kepada masa lalu itu loh yang membuat kita merindukan seseorang yang bisa meluk kita dengan tulus. Seperti orang yang pernah memberikan kita kehangatan di masa lalu. Sayangnya orang itu udah gak ada. Dan gak akan pernah ada lagi. Iya kan? Rasa takut akan masa depan itu juga loh yang membuat kita jadi tidak tenang, tidak damai. Sehingga kamu kayak merasa aku butuh dipeluk, aku butuh dibuat lebih aman, secure dan nyaman sama orang. Tapi kok gak ada ya? Hey, semua bisa berbeda hasilnya kalau isi kepala kita beda. Saya ulangi, semua bisa berbeda bukan karena orang yang hadir dalam hidup kita. Bukan, itu salah. Semua bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau apa? Betul. Kalau isi kepala kita benar dulu. Nah sekarang cara benerinnya, katakan kepada diri kita teman-teman. Aku tidak butuh selalu rindu akan masa lalu. Karena itu sudah berlalu. Dan aku tidak perlu takut akan masa depan. Kenapa? Karena yang kutakutkan belum tentu terjadi. Coba deh, sekarang saya ingin kamu sadari diri sendiri. Ambil nafas dulu yuk. Ambil nafas dalam-dalam bersama saya melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, di saat yang sudah tenang seperti ini, saya ingin coba kamu lihat ke dalam diri. Kita refleksikan diri kita secara lebih dalam. Kita merenung bareng-bareng yuk. Sekarang coba kita renungkan deh. Teman-teman, masa lalu kita kemarin memang indah ya. Bahkan mungkin maaf ada orang-orang yang sekarang sudah berpulang kepada Tuhan yang beliau-beliau ini atau orang-orang ini ada di masa lalu kita. Dan kita merindukan mereka. Sekarang kita pikir deh. Pertama, kamu kan sayang tuh sama orang-orang itu yang ada di masa lalu kamu. Sayang gak sama mereka? Sayang. Maka kamu merindukan mereka. Sekarang kita tanya ke diri kita yuk. Kamu sayang sama mereka. Kalau kamu sayang sama mereka, kamu pengen gak mereka bahagia? Pengen gak diri kamu ngelihat mereka, orang yang kamu sayang itu bahagia? Kalau kamu pengen mereka bahagia, kamu harus bahagia dulu. Itu dia.
Diri kamu harus bahagia dulu kalau kamu sayang sama orang-orang yang katanya tuh membuat kamu jadi rindu kehadiran mereka tadi. Misalkan begini, kamu sayang sama bapak kamu. Bapak kamu maaf sudah dipanggil Tuhan sejak lama. Kamu rindu dengan beliau, nggak salah. Tapi kerinduanmu itu membuat kamu tidak bahagia nggak? Kalau iya, ayo dong jadi orang bahagia. Karena bapakmu atau ibumu atau siapapun orang yang sudah dipanggil Tuhan gak akan ikhlas melihat kamu itu sedih terus. Apalagi diri kamu sedih terusnya tuh gara-gara kamu merindukan mereka. Mereka jadi terbebani loh. Tahu gak? Saya kasih tahu ya. Ini sebuah fakta. Mereka bisa loh melihat kamu. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak atau belum diizinkan Tuhan melihat mereka. Jadi sekarang, ayo, kamu punya pilihan nih. Mau jadi orang yang terus sedih karena melo memikirkan masa lalu, atau kamu mau berubah jadi orang yang bahagia? Kalau kamu benar-benar sayang sama mereka, bahagiain dulu diri kamu. Ketika kamu bahagia, mereka tenang. Dan karena mereka tenang, itulah yang kamu inginkan, bukan? Kamu merasa tenang karena mereka pun tenang melihat kamu bahagia. Bahagia ya, bahagia. Itu yang penting. Nah, bagaimana kalau orang yang kita rindukan ini bukan orang yang berpulang kepada Tuhan? Tapi orang yang dia pernah mengukir kenangan indah di masa lalu, tapi sekarang orangnya berubah, Mas. Tahu nggak caranya gimana? Robek. Perubahan orang itulah yang nyata. Saya ulangi, orang dulu bisa baik sama kamu, tapi yang harus kita ukur bukan yang dulu. Yang harus kita jadikan ukuran adalah dia yang terbaru, terkini baik nggak? Kalau enggak, robek. Robek semua kenangan kamu sama dia, lihat ke depan. Karena yang kamu kenang itu hanya ilusi manusia yang sebenarnya tidak ada. Ya, itu yang masih merindukan mantan. Jangan lebay, robek kenangan. Nah itu kan kalau kita masa lalu. Kalau masa depan gimana nih Mas? Ini loh, saya itu masa depan takut Mas. Saya jadi anxiety, jadi cemas. Itu gimana cara ngobatinnya? Sama, teman-teman, dengerin baik-baik. Kamu tuh bisa berubah masa depan kalau diri kamu fokus membahagiakan masa kini. Halo? Kamu bisa membahagiakan diri kamu nggak di masa kini? Kalau kamu bisa, masa depanmu pasti baik kok seizin Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Sekarang saya mau tanya, kita pakai logika ya, oke? Mau? Masa depan yang kamu idamkan adalah masa depan yang positif atau negatif? Jawab. Positif atau negatif? Positif. Sekarang pakai logika lagi. Bisa nggak kamu mencapai masa depan yang positif seperti yang kamu mau kalau sekarang aja kamu kerjanya mellow terus, takut terus? Hei, bahagiakan dulu masa kinimu, saat inimu sebahagia-bahagianya. Masa depan mah urusan nanti. Ya tapi saya punya hutang Mas, tapi iya saya tahu. Tapi coba deh kamu tonton video Pagar Kehidupan lebih banyak lagi. Saya itu udah ngajarin disertai testimoni di komentar. Orang-orang banyak yang berhasil loh. Mempraktekkan hal sederhana. Apa itu? Ketika kita bahagia, rezeki itu ada aja. Bener nggak? Coba deh. Bagi kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan yang udah banyak nonton Pagar Kehidupan dan prakteknya banyak berhasil, tuliskan di komentar juga dong. Pernah nggak sih kamu lagi bahagia? Bener rezeki malah lancar. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ya usaha kamu sama gitu loh. Nggak bengong juga sih. Tapi kamu tuh usaha, tapi nggak ada usaha yang spesial, cuman happy doang, rezeki bagus. Banyak loh. Coba deh, yang pernah ngalamin itu tulis di komentar. Nanti kalau bisa saya pin, biar semua baca bahwa ini bener, ini fakta dan kenyataan. Ya, jadi intinya saya pengen ngajarin kamu teman-teman, kamu bukan butuh seseorang yang meluk kamu dengan tulus. Kamu butuh dirimu yang fokus bisa membahagiakan dirimu sendiri untuk menikmati masa ini, masa kini. Bagus nih kamu dengerin saya. Bagus nih kamu tetap menyalakan suara saya ngomong sendiri dari tadi sambil kamu fokus menjalani apa yang kamu sedang kerjakan. Bagus. Kenapa? Itu yang membuat kamu sadar nggak? Membuat diri kamu bisa fokus ke masa kini dengan hal yang bermanfaat. Saya nggak tahu kamu ngelakuin apa, tapi dengan adanya suara saya, kamu sadar nggak diri kamu jadi orang positif? Nah ini loh maksud saya. Pertahankan gaya hidup seperti ini. Biarkan saya ngomong sendiri di samping telingamu, ya. Lihat diri kamu akan jadi orang positif. Kenapa? Karena kamu membuat diri kamu di hari ini positif. Kalau ini dipertahankan, gak heran masa depanmu jadi positif juga. Jadi masa depan
bergantung dari apa yang kamu kerjakan berulang kali di masa kini. Lihat itu, ukur apa yang paling sering kamu lakukan di masa kini. Itu mencerminkan masa depanmu. Nah, gimana? Seru banget kamu ngerasa ini emas? Ayo, kalau kamu suka dengan ini semua, saya boleh minta tolong silakan klik jempol ke atasnya. Terima kasih banget, jempol ke atas kamu itu sangat membantu video ini, membantu saya dan juga banyak orang yang membutuhkan video ini di berandanya. Jempol ke atas kamu membuat kamu semakin sehat, berkelimpahan, dan kaya raya, disertai harta yang berkah buat kamu ya. Amin. Karena itu luar biasa efeknya bagi kita semua. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, silakan lihat di deskripsi. Caranya ada, gak usah pura-pura tegar, daftar aja dulu. Barangkali dengan curhat kepada saya, masalah hidup kamu ditambah video ini bisa semakin beres juga ya. Silakan didaftarkan di deskripsi. Baca deskripsinya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.